Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Semoga dalam kondisi yang baik, sehat, serta bahagia. Sebelum kita belajar, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah. Amin Allahumma. Tahukah kamu, perhatikan gambar keempat tanaman ini. Tanaman apa? Betul sekali, tanaman bunga mawar. Apa yang menyebabkan keempat tanaman bunga mawar ini berbeda bunganya? Iya, ternyata terjadi perbedaan keanekaragaman tingkat gen. Apa itu keanekaragaman tingkat gen? Mari kita pelajari pada kesempatan yang baik ini. Keanekaragaman hayati atau disebut juga biodiversity atau biodiversitas. Keanekaragaman hayati atau biodiversity terdiri dari dua suku kata, bio dan diversity. Bio artinya lain, kehidupan. Diversity artinya varian atau keanekaragaman. Sehingga biodiversity adalah keanekaragaman hayati, keanekaragaman makhluk hidup. Apakah keanekaragaman hayati secara keseluruhan itu? Keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman organisme atau keanekaragaman makhluk hidup yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi, baik itu pada tingkat gen, jenis, dan ekosistem pada suatu makhluk hidup atau daerah. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan mempelajari tiga bagian utama. Yang pertama, kita akan mempelajari konsep dari keanekaragaman hayati atau biodiversity konsep. Yang kedua, kita akan mempelajari keanekaragaman hayati di Indonesia atau Indonesian Biodiversity. Dan yang ketiga, keuntungan keanekaragaman hayati atau benefit of biodiversity. Berapa tingkat atau jenis keanekaragaman hayati? Secara umum, keanekaragaman hayati dibagi menjadi tiga, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis atau spesies, dan keanekaragaman hayati ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat gen, kemudian tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Pada kesempatan ini, apa yang dimaksud dengan keanekaragaman tingkat gen? Kita mungkin pernah mendengar istilah gen. Lalu apa definisi dari gen itu? Gen merupakan unit substansi kimia di dalam kromosom yang berfungsi sebagai faktor penentu sifat keturunan suatu makhluk hidup. Jadi, gen merupakan faktor penentu sifat keturunan suatu makhluk hidup. Perhatikan gambar. Ini ada 4 jenis ayam yang spesiesnya namanya adalah ayam, tetapi berbeda-beda variasinya. Kita lihat dengan cermat apa yang membedakan keempat ayam ini. Ternyata keempat ayam ini memiliki cengger yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya seperti ini, ada bentuknya seperti ini, ada bentuknya seperti ini, dan seperti ini. Nah, sehingga variasinya ada namanya single, ada pea, ada walnut, ada rose. Kemudian gambar yang kedua, kita juga mengamati tanaman mawar. Ya. Ternyata sama-sama mawar, tetapi warna bunganya
Kemudian kita ada gambar anjing, ternyata ada variasi kuda, kemudian kodok dan jatuh. Semua contoh ini merupakan contoh keanekaragaman tingkat gen, yaitu apa? Keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup, ya, yang disebabkan karena perbedaan variasi gen. Jadi dalam satu individu terjadi beberapa variasi. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Kemudian keanekaragaman tingkat jenis atau spesies atau individu. Apa itu spesies? Ya, spesies merupakan satu makhluk hidup tunggal. Perhatikan contoh ini. Nah, ini ada gambar kelapa, pinang, lontar, pinang merah, aren, dan kelapa sawit. Keenam gambar ini, kelapa, pinang, sampai kelapa sawit ini ternyata apa? Sudah berbeda spesiesnya, tetapi masih dalam satu keluarga besar, yaitu keluarga palem atau pinang-pinangan, ya. Artinya apa? Ini sudah beda spesies tetapi masih keluarga besar, yang ketika dikawinkan atau disetusarikan, kalau pada tanaman akan bisa menghasilkan keturunan. Kemudian ada tanaman apa ini? Ya betul, nangka. Ketika jenis ini ada Artocarpus altilis, ada Artocarpus integral, ada Artocarpus heterophyllus. Nah, ini semuanya masih satu, yaitu Artocarpus, yaitu sama pada tingkat genusnya. Kita tahu kalau mempelajari bahasa Latin, khususnya spesies, ini menunjukkan indikator spesies dan ini indikator genusnya. Masih satu genus, artinya bisa dikawinkan. Kemudian satu lagi keluarga, ya keluarga Panthera. Nah, ada tiger, ada leopard, ada lion, ada jaguar. Keempat ini, ya hewan ini masih satu keluarga besar, yaitu keluarga Panthera. Sehingga keanekaragaman tingkat jenis atau spesies merupakan keanekaragaman tingkat jenis yang terjadi pada spesies atau jenis makhluk hidup dalam satu genus atau famili yang sama. Jadi spesies, indikator spesiesnya sudah berbeda, tetapi ada persamaan tingkat genus atau famili. Oke, bisa dipahami ya. Berikutnya, yang ketiga adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, ini insya Allah lebih mudah. Apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan kesatuan yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau faktor biotik dengan lingkungannya, faktor abiotik. Jadi ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Secara luas, ekosistem yang disebut juga bioma ada bioma hutan hujan tropis, ada sabana, ada padang rumput, ada gurun, ada hutan gugur, ada taiga, ada tundra. Kemudian yang lebih sempit lagi ada terumbu karang, ada pantai, ada laut lepas, ada sungai, ada danau, ada rawa, dan bahkan ekosistem tingkat akuarium. Intinya ada interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sehingga apa yang dimaksud dengan keanekaragaman tingkat ekosistem, yaitu keanekaragaman yang terjadi pada perbedaan ekosistem satu dengan yang lainnya. Ya, inilah yang disebut keanekaragaman ekosistem.
Antara ekosistem padang rumput dengan gurun tentu berbeda, antara taiga dan tundra tentu berbeda, dan lain sebagainya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ketiga jenis keanekaragaman hayati tersebut. Untuk lebih memahami, mari kita latihan soal. Semoga dengan latihan ini kita lebih memahami. Perhatikan gambar berikut ini, ada 5 gambar ya. Oke, pada gambar tersebut termasuk contoh keanekaragaman hayati tingkat apa? Yang pertama, apakah tingkat gen, apakah tingkat jenis, apakah tingkat ekosistem, apakah tingkat genus, atau apakah tingkat familia? Oke, kita harus tahu kelima gambar ini. Gambar yang pertama adalah betul sekali, gambar mangga aromanis. Yang kedua, mangga mana lagi? Yang ketiga, mangga falan. Yang keempat, mangga golek. Yang kelima, mangga madu. Jadi, kelima gambar ini ternyata sama-sama satu spesies, yaitu Mangifera indica. Sehingga jawabannya adalah keanekaragaman tingkat gen, yaitu dalam satu spesies ya, tetapi berbeda varian. Bagus sekali. Lanjut, perhatikan gambar berikut ini, ada 5 gambar lagi. Pada gambar tersebut termasuk contoh keanekaragaman hayati tingkat apa? Apakah gen, jenis, ekosistem, genus, atau familia? Kita identifikasi. Gambar pertama, yang jeruk nipis. Gambar kedua, jeruk lemon. Yang ketiga, jeruk purut. Yang keempat, jeruk bali. Yang kelima, jeruk kepang. Kalau kita perhatikan nama lagunya, ini sama-sama citrus, tetapi ini semuanya citrus ya. Tetapi kata yang menunjukkan spesiesnya berbeda semuanya. Itu auran putih, auran trifolia, ada limon, ada listrik, ada maxilla, ada reticulata. Tetapi genusnya sama, maka ada persamaan pada tingkat genus, yaitu citrus. Sehingga dapat kita katakan ini adalah keanekaragaman tingkat jenis. Betul sekali, karena sama pada tingkatan genus. Kemudian contoh yang ketiga, ini ada 7 gambar ya. Pada gambar tersebut termasuk contoh keanekaragaman tingkat apa? Apakah gen, jenis, ekosistem, genus, atau keanekaragaman tingkat famili? Oke, kita identifikasi lagi. Gambar pertama, hutan hujan tropis. Gambar kedua, sabana. Gambar ketiga, padang rumput. Gambar keempat, gurun. Gambar kelima, hutan gugur. Gambar keenam, taiga. Dan gambar ketujuh, tundra. Jadi ketujuh gambar ini ada perbedaan pada tingkat ekosistem. Maka jawabannya adalah C, keanekaragaman tingkat ekosistem. Betul sekali. Kemudian terakhir nih ada kuis. Ini ada terong ungu, terong hijau, terong pipit, terong telunjuk, kemudian terong Belanda, terong seriting. Kira-kira ini keanekaragaman tingkat apa? Ayo, apa? Kalau kita amati, ini berbeda warnanya ya, tetapi ternyata masih satu jenis, yaitu Solanum melongena. Maka keenam gambar ini merupakan contoh keanekaragaman tingkat gen. Betul sekali. Alhamdulillah, ternyata adik-adikku semuanya, Allah sudah memberitahukan, menginformasikan bahasanya yang maha menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Allah sudah menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan, dan
Tuhan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Jadi Allah sudah menginformasikan kepada kita di dalam Al-Quran, Allah menciptakan makhluknya dengan beraneka ragam. Sehingga kesimpulannya yang kita pelajari pada kesempatan ini, keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Apa itu keanekaragaman hayati tingkat gen? Yaitu keanekaragaman hayati dalam satu spesies tetapi berbeda variasi. Kemudian yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat spesies, yaitu antara spesies yang satu dan yang lain berbeda, tetapi masih sama pada tingkat genus atau familinya. Kemudian yang ketiga, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, yaitu perbedaan antara ekosistem satu dengan ekosistem yang lain. Bisa dipahami ya adik-adik semuanya? Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Jika ada yang belum paham, silahkan tanyakan lewat komen di bawah ini. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu kita bermanfaat.